Topik judul firman Tuhan yang hari ini kita akan renungkan adalah Misunderstanding Marriage. Salah memahami pernikahan. Siapa yang salah memahami pernikahan? Yang saya akan bahas adalah komunitas tertentu di dalam gereja mula-mula ada yang salah memahami tentang pernikahan. Tapi barangkali bukan hanya orang-orang tertentu yang menjadi pembaca Alkitab pertama yang salah memahami pernikahan, barangkali di zaman sekarang juga kesalahan yang sama barangkali juga dimiliki oleh sebagian kita atau mayoritas kita, sehingga saya berdoa berharap apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita boleh menolong kita untuk memperbaiki konsep kita mengenai pernikahan jika salah, tapi meneguhkan cara kita di dalam menjalani pernikahan jikalau kita sudah memiliki konsep yang benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khusus bagi mereka yang pernah menikah, saya ingin bertanya, bagaimana pengalaman Anda di 3 tahun pertama dari pernikahan? Ya, barangkali di antara kita ada yang sudah, kalau ditanya, udah berapa tahun menikah? 25 tahun. Wah, itu sudah kawin perak. Itu ya, 25 tahun. Mungkin ada yang sudah 50 tahun, ada yang sudah 10 tahun, 15 tahun. Banyak yang sudah dalam bahasa peribahasa itu makan asam garam kehidupan, gitu ya. Tapi juga ada banyak juga barangkali di antara kita, atau mungkin tidak banyak di antara kita yang sudah banyak waktu digunakan untuk menikah, tapi pernikahannya dipenuhi dengan peperangan barangkali ya. Barangkali itu bisa terjadi. Nah, coba kita ingat-ingat, kira-kira 3 tahun pernikahan kita yang pertama itu seperti apa? Nah, saya membaca sebuah anekdot. Anekdot ini sesuatu yang dibuat sebenarnya untuk membuat kita tertawa, tapi barangkali ada benarnya. Maka saya di awal khotbah ini mengajak kita memikirkan sebuah humor, sebuah anekdot mengenai 3 tahun pernikahan. Konon katanya, kalau orang menikah di tahun pertama, ini tahun pertama ya. Tahun pertama apa yang terjadi? Kebanyakan katanya di tahun pertama itu seorang pria lebih banyak berbicara dan istrinya mendengarkan. Itu tahun pertama. Ya, masih rada jaim mungkin begitu ya. Sehingga kalau pulang kerja suami cerita pekerjaan kantor, teman-temannya, cita-citanya, targetnya dan lain-lainnya. Istrinya barangkali hanya dengerin saja sambil nonton sinetron gitu ya. Itu yang dia lakukan tahun pertama. Nah, tahun kedua dalam pernikahan katanya konon sesuatu terjadi, terbalik ya. Kalau tahun pertama wanita lebih banyak ngomong, wang, istrinya cuma dengerin, putar-putar channel ya. Tahun kedua giliran istrinya, ya dia ngomong, dia cerita, wah tetangganya, mobilnya baru, dia cerita adiknya, keluarganya, apa yang dilakukan suaminya? Suaminya main-main HP saja, gitu ya. Istrinya ngomong, suaminya main-main HP, gitu ya. Nah, kemudian tahun ketiga, apa yang terjadi di tahun ketiga? Ya, di tahun ketiga, baik suami dan istri sama-sama ngomong, gitu ya. Ya, saling besarkan suara, ya, artinya sama-sama ngomong, satu ngomong, pak keras-keras. Lalu siapa yang mendengarkan? Yang mendengarkan katanya tetangga, gitu ya. Kalau ngomongnya pak keras-keras, saking kencangnya tetangga mau dengar gitu ya. Ini pasangan sebelah ini ribut terus, kenapa sih, begitu ya. Nah, konon katanya begitu. Ya, anekdot ini sebenarnya diceritakan untuk bukan hanya membuat kita tertawa, tapi mengingatkan kita mengenai realita pernikahan. Bahwa pernikahan itu tidak seperti kisah-kisah romantis yang kita lihat di film-film Korea.
ya di drama Korea, di drakor, tidak seromantis itu. Pernikahan barangkali tidak seromantis novel-novel yang kita baca, tidak, ya. Pernikahan bisa sulit, bahkan bisa menjadi sangat sulit. Itulah realita pernikahan. Itulah yang membuat kenapa sebagian orang, khususnya di negara barat, khususnya orang-orang muda, mereka tidak mau menikah. Kalau mereka senang dengan seseorang, daripada menikah, kemudian mereka mengambil keputusan untuk apa? Living together. Dalam bahasa Jerman kuno, kumpul kebo, gitu ya. Itu dalam bahasa Jerman kuno, ya. Nah, orang berpikir ngapain menikah kalau kita bisa tinggal bersama? Kenapa orang seperti di belahan barat sana, anak-anak muda, daripada menikah, mereka pilih living together, tinggal bersama. Mereka bilang kalau kita udah nggak cocok, kita nggak ribet, tinggal say goodbye. Seperti lagu klasik, it's time to say goodbye, gitu ya, kalau nggak cocok. Sudah nggak usah ngurus perceraian yang rumit, yang ribet, tinggal berpisah, barangmu ambil, barangku pegang, tabungan ya sudah dibagi dua, atau kalau perlu waktu living together nggak usah punya tabungan bersama, masing-masing kalau sudah nggak cocok ya sudah pisah. Realitas ini membuat kita bertanya-tanya, apakah menikah adalah hal yang baik? Apakah menikah masih merupakan hal yang baik? Atau menikah sudah tidak baik lagi? Menikah sesuatu yang dianggap produk zaman dulu, produk jadul, kuno. Sampai saya pernah mendengar ada seorang hamba Tuhan share pergumulan anaknya tinggal, kalau nggak salah di barat atau di mana, mau kawin boleh kawin, kata salah satu pacarnya orang barat. Syaratnya apa? Kita percobaan dulu, kawin 2 tahun, gitu ya, percobaan dulu. Artinya apa? Living together dulu 2 tahun, kalau kita cocok setelah 2 tahun, bolehlah kita kawin. Sampai orang berpikir seperti itu, sehingga adalah sesuatu yang relevan. Kita berpikir sekarang, apakah menikah merupakan hal yang baik, yang masih baik, yang harus kita pertahankan. Mungkin di timur, mungkin di Bandung, mungkin sekarang ini anak-anak ibu bapak sekalian masih dalam tanda petik, ya masih, katakanlah kalau menjalin relasi dengan pasangannya mereka tetap ingin menikah. Tapi kita tidak akan bisa memperkirakan dalam masa yang akan datang, akankah orang-orang melihat pernikahan sebagai hal yang baik, cepat atau lambat. Ya, apa yang ada di barat akan dibawa ke timur. Tapi sebenarnya sih nggak usah nunggu nanti. Sekarang juga kalau kita lihat apartemen-apartemen, orang-orang muda yang tinggal di apartemen, kita nggak pernah tahu, gitu ya. Dia tinggal dengan siapa. Makanya kalau punya anak tinggal di apartemen mesti rajin-rajin dikontrol. Siapa tahu ada gorila di sana, begitu ya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaan tadi, apakah menikah adalah hal yang baik? Ini adalah pertanyaan yang bukan hanya ditanyakan oleh kita, orang-orang yang sekarang bergumul dengan isu living together, tetapi kita juga bergumul, orang-orang percaya pada abad pertama Masehi juga bergumul dengan hal yang sama. Itulah sebabnya ada sekelompok orang bertanya kepada Rasul Paulus, apakah menikah itu sesuatu yang baik? Siapa yang tanya? Orang-orang yang tinggal di kota Korintus. Maka saya mengajak hari ini membaca Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat 1 sampai dengan 10 untuk menolong kita mengerti bagaimana Rasul Paulus menjawab kesalahpahaman sebagian orang yang memandang bahwa pernikahan tidak perlu,
atau yang memandang bahwa orang yang nggak menikah nggak bahagia. Begitu ya, itu ada dua kelompok orang yang salah mengerti. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 10. Silakan buka Alkitabnya. Saya akan membacakannya. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Nah, jadi jemaat Korintus dia menuliskan sesuatu atau sebenarnya lebih tepat pertanyaan. Ya, pertanyaannya apa? Adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Apakah baik? Mana yang baik bagi laki-laki? Kawin apa enggak kawin? Atau dalam terjemahan aslinya, apakah dia boleh menyentuh perempuan atau tidak? Nah, istilah menyentuh perempuan itu terminologi yang terlalu harafiah yang memang kalau diterjemahkan maksudnya menunjuk kepada kawin. Apakah kawin itu sesuatu yang baik? Nah, itu pertanyaannya. Maka sama seperti yang tadi kita tanyakan. Maka dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat 10, tapi saya nanti harap Bapak Ibu baca 1 Korintus pasal 7 sampai akhir. Saya tidak akan membacakan karena terlalu panjang, cukup sampai ayat 10 saja. Maka dalam ayat yang kedua Rasul Paulus berkata, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya dan demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suaminya tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepada kamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku menganjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang yang tidak kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Nah, fokus kita ada pada ayat yang ke-7. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, kalimat ini penting, perhatikan baik-baik. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini dan yang lain karunia itu. Karunia yang dimaksudkan Rasul Paulus menunjuk kemana? Kepada kawin dan tidak kawin. Nah, maka kalau kita belajar dari apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus menulis kepada jemaat Korintus itu kurang lebih tahun 50 Masehi. Jemaat Korintus, dia bertanya kepada Rasul Paulus, apakah baik bagi kita untuk kawin? Atau yang baik bagi kita itu enggak kawin? Nah, pertanyaannya, kenapa ada orang yang berpikir seperti tadi? Ya, kawin itu lebih baik, tidak kawin itu juga, atau kawin yang mana yang lebih baik? Kawin atau tidak kawin? Nah, kalau ini ditanya kepada kita, tentu jawabannya beragam. Ya. Kalau rumah tangga kita awet rajet, gitu ya, awet rajet, panjang tapi rusak, panjang tapi dipenuhi dengan pertandingan tinju, ya, maka kita berkata kayaknya nggak kawin itu lebih bagus daripada kawin. Ngapain kawin tapi di sepanjang perkawinan isinya ribut melulu, begitu ya. Dan kalau ditanya ke mereka pasti jawabannya nggak kawin. Nah, tapi orang-orang di Korintus, kenapa ada yang berpikir bahwa kawin itu baik, tidak kawin itu tidak baik? Nah, oleh karena ada seorang filsuf ya yang sangat kenamaan ya,
Ini filsuf ini melahirkan sebuah kelompok di dalam gereja di dalam abad pertama Masehi. Nama kelompoknya itu adalah kelompok Stoik atau kelompok Stoa. Pokok ajarannya begini. Kalau manusia ingin bahagia, ya kalau Anda dan saya mau bahagia, Anda dan saya itu harus hidup jangan pernah melawan natur. Ya. Nah, natur manusia, bahkan natur segala sesuatu, kata kelompok Stoik, itu selalu berpasangan. Coba lihat aja. Ada matahari, ada bulan. Ada langit, ada bumi. Ayam aja berpasang-pasangan. Ada ayam jantan, ada ayam betina. Segala sesuatu di dalam dunia ini berpasang-pasangan. Maka natur dari segala sesuatu adalah berpasang-pasangan. Kalau orang hidup melawan natur, tidak sesuai dengan naturnya, orang nggak akan bahagia. Maka para pengikut ajaran Stoa ini kemudian mengatakan, hanya orang yang menikah, hanya orang yang hidup memiliki pasangan, dia akan bahagia. Kalau orang nggak punya pasangan hidupnya, dia tidak akan pernah bahagia. Hidupnya kosong, hidupnya tidak bermakna, hidupnya nggak berarti. Maka yang baik bagi manusia adalah kawin. Orang yang tidak kawin harus kawin. Supaya apa? Supaya bahagia. Nah itu kelompok Stoa. Nah orang-orang di Jemaat Korintus ini, karena mereka itu orang yang suka dengan hal-hal yang menarik seperti ini, mereka itu sering jatuh dalam favoritisme. Ya, bukan hanya favoritisme terhadap hamba Tuhan. Yang ini jago apologetika, Apolos, hobi. Yang ini jago misi seperti Petrus, hobi juga pada yang ini. Saling bangga-banggain, ribut satu dengan yang lain. Tapi mereka juga ternyata punya favorit terhadap pokok-pokok filsafat tertentu. Maka sebagian orang kemudian merasa sudah belajar filsafat Stoa, kemudian ngajar di gereja. Kalau ada yang nggak kawin, itu nggak bahagia. Maka harus kawin. Nah, tapi ternyata di dalam dunia kuno ada juga kelompok orang yang lain pandangannya berbeda 180 derajat dibanding kelompok Stoa. Nama alirannya itu sinik, ya dari kata sinis, kalau dalam bahasa Indonesia bisa dikaitkan dengan sinis. Nah, sinik ini pokok ajarannya berbeda dengan Stoa. Dia ngajarnya kayak begini, ya. Kalau orang mau bahagia, orang itu harus lepas dari segala ikatan. Orang tidak bisa bahagia kalau orang terikat dengan banyak hal. Orang nggak bisa bahagia. Nah, supaya saya bisa kasih contoh, ya hobinya orang sinik itu kayak apa, saya berikan contoh di dunia modern. Ada sepasang suami istri, kerjaannya ribut, gitu ya. Dar der dor dalam bahasa kita ya, dar der dor setiap waktu. Sudah capek dar der dor, begitu ya, sudah tidak bisa lagi mengatasi perang panas dan perang dingin. Mereka pergi kepada konselor. Kenapa pada konselor? Mereka ingin konselor memberikan pembenaran untuk perceraian yang mereka ingin lakukan. Karena konselornya Kristen, dia tidak mau mengizinkan perceraian. Lalu masing-masing pihak disuruh berbicara. Maka mulailah istrinya berbicara. Begini Pak, saya ini merasa tidak dihargai oleh suami saya. Bayangkan, saya ini selalu memberikan yang terbaik sama suami saya. Kalau saya masak yang paling bergizi. Ya, enak nggak enak nomor 2 gitu ya. Yang paling bergizi. Mau ke kantor saya pilihkan dasi yang paling bagus. Saya ini mencintai suami saya dengan tulus, selalu doing the best. Suami saya nggak cinta saya, nggak menghargai saya. Giliran suaminya, giliran saya ya. Saya ini sejak menikah, saya ini nggak jadi diri saya sendiri. Saya mau pakai kaos nggak boleh sama istri saya, suruh pakai kemeja. Saya mau pakai celana jeans nggak boleh sama istri saya, dikasihnya celana yang formal. Dibilangnya kalau jadi bos harus begitu. Saya mau makan di jalan nggak boleh, katanya nggak sehat. Jadi saya ini sejak menikah, saya tidak bisa menjadi diri saya sendiri. Saya
perbudak istri saya, katanya begitu ya. Nah, sehingga kalau kelompok sinik mendengar, nah itu tuh, ya kalau terikat sama orang itu kayak begitu, nggak bahagia. Nah, maka kalau orang mau bahagia, apa yang terjadi? Jangan terikat sama apapun juga. Jangan terikat. Dan kalau kita berkeluarga, kita terikat dengan istri, dengan suami, bagaimana kita bisa bahagia? Nah, maka jemaat Korintus itu kemudian ribut sana, ribut sini. Satu bilang menikah bagus, satu bilang hidup sendiri itu yang bagus, menikah bahagia. Satu bilang tidak menikah itu yang bahagia. Maka terjadilah konflik di dalam jemaat Korintus. Karena mereka misunderstand the marriage. Mereka salah memahami pernikahan. Bagaimana Rasul Paulus kemudian menjawab kesalahan-pengertian jemaat tentang pernikahan? Ada 3 hal yang Rasul Paulus ajarkan. Pertama, Rasul Paulus mengatakan bahwa menikah atau tidak menikah itu adalah karunia. Nah, ini penting. Menikah atau tidak menikah adalah karunia. Dalam ayat yang ke-7 Rasul Paulus mengatakan, setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Ketika seseorang tidak menikah, Tuhan memberikan kepada orang tersebut karunia untuk tidak menikah. Tidak menikah bisa jadi merupakan karunia dari Tuhan. Sama seperti menikah juga adalah karunia dari Tuhan. Maka Rasul Paulus mengajarkan kepada kita menikah dan tidak menikah itu adalah karunia dari Tuhan. Jadi pandangan Alkitab berbeda sekali dengan pandangan budaya kita di zaman sekarang. Menganggap kalau ada seseorang tidak menikah, orang tersebut adalah orang yang tidak utuh hidupnya. Kalau ada orang yang tidak menikah, maka orang tersebut tidak akan bahagia. Keliru. Di dalam kehidupan orang-orang tertentu, Tuhan mengaruniakan kepada mereka untuk tidak menikah. Pertanyaannya, kenapa Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak menikah bisa jadi merupakan sebuah karunia dari Tuhan? Oleh karena Rasul Paulus sendiri mengalami dalam kehidupannya, Rasul Paulus kemungkinan tidak menikah. Tapi kemudian Tuhan mengaruniakan kepada dia kesempatan, kekuatan, kemampuan melayani Tuhan secara efektif, luar biasa. Sangat efektif di dalam pekerjaan Tuhan. Oleh karena itulah Rasul Paulus melihat bahwa keadaan dia, bagaimana Tuhan mengizinkan dia tidak menikah. Bagi dia, keadaan dia tidak menikah bukan sesuatu yang untuk dikasihani, bukan sesuatu yang membuat dia tidak bangga. Rasul Paulus melihat bahwa menikah tidak menikah adalah karunia dari Tuhan, dan karena tidak menikah bisa menjadi karunia dari Tuhan kalau itu digunakan untuk melayani Tuhan. Maka Rasul Paulus berkata bahwa kepada seorang Tuhan bisa mengaruniakan menikah, tapi kepada yang lain tidak menikah itu karunia dari Tuhan. Saya pernah bertemu dengan seorang pimpinan sekolah teologi. Bahkan pimpinan sekolah teologi ini menjadi pembimbing saya waktu saya mengambil kuliah teologi di jenjang pertama. Namanya Ibu Dorothy Marx. Dia sudah meninggal. Dalam salah satu sharingnya, beliau pernah menceritakan bahwa Tuhan memanggilnya untuk tidak menikah. Dan kalau memang itu adalah panggilan Tuhan dalam hidupnya untuk tidak menikah, maka Tuhan memberikan kekuatan kepada dia untuk menjalani kehidupannya seorang diri, tetapi tidak berarti bahwa dia tidak bahagia. Ada pergulatan, ada pergumulan dalam hidupnya, tapi dia bahagia ketika dia melayani Tuhan. Dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang sangat efektif di dalam menjangkau para mahasiswa, para mahasiswi. Jadi jika Tuhan mengaruniakan kepada sebagian kita atau beberapa di antara kita tidak menikah, Tuhan mengaruniakan kepada kita, memberikan kepada kita karunia untuk tidak menikah, apa yang akan Anda lakukan? Meratapi diri? Memarahi diri sendiri, menyalahkan orang lain oleh karena
orang tersebut tidak menikah. Atau mulai belajar melihat. Barangkali Tuhan memang mengaruniakan panggilan tersebut dalam kehidupannya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya dia lebih bebas dalam melayani Tuhan. Lebih banyak hal yang bisa dia kerjakan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Melayani keluarganya, ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, orang-orang di sekitar dia. Mungkin itu adalah panggilannya. Jemaat sekalian, di Jepang ada sebuah usaha jasa. Namanya itu Nippon Kokusai Honbu. Ini bukan usaha cat, bukan ya. Walaupun namanya Nippon, ya. Jemaat sekalian, ini adalah usaha dalam bidang rental keluarga. Baru dengar atau sudah pernah dengar? Ini rental keluarga. Jadi kalau Anda di Jepang, Anda merasa hidup Anda sengsara, menderita, sendirian, diabaikan oleh keluarga, tidak diperhatikan, nggak pernah ada keluarga yang datang ngajakin ngobrol, ngajakin makan, Anda bisa menghubungi yang namanya Nippon Kokusai Honbu. Menyewakan suami, istri, anak-anak, cucu. Bisa nyewa selama 3 jam, mereka akan datang, makan bersama-sama dengan kita, berperan seolah-olah mereka itu adalah pasangan orang tersebut, mereka adalah anak-anaknya, mereka adalah cucunya, gembira, dan seterusnya. Ya, ada rental keluarga. Untuk 3 jam, biayanya kurang lebih 20 juta. Ya. Nah, saya cerita ini bukan supaya ini jadi bisnis baru, bukan ya. Bukan supaya ini nanti setelah selesai ini, wah, ide baru nih, kita bikin rental keluarga. Bukan ya. Saya menceritakan ini untuk menunjukkan kepada Anda ada begitu banyak. Usaha ini muncul oleh karena apa? Ada begitu banyak orang di dunia ini, hidupnya begitu merana, hidupnya kesepian, hidupnya seorang diri, merasa ditinggalkan. Mungkin itu adalah orang-orang yang di dekat kita. Mungkin itu adalah ayah kita, ibu kita, nenek kita, kakek kita, teman kita, orang-orang yang hidup diabaikan oleh keluarganya sendiri. Tuhan Yesus satu kali dia pernah didatangi oleh anggota keluarganya dan anggota keluarganya kasih tahu kepada Yesus, saudara-saudaramu datang. Tuhan Yesus bilang apa? Siapa bapakku, siapa ibuku, siapa kakakku, siapa adikku, siapa saudara-saudaraku. Mereka inilah orang-orang yang mengikut aku adalah keluargaku. Tuhan Yesus mengajar kita bahwa di dalam iman Kristen, saudara, keluarga bukan hanya orang yang memiliki ikatan darah. Saudara dan keluarga adalah orang-orang yang ada di dekat kita yang membutuhkan sentuhan, yang membutuhkan perhatian. Orang-orang yang diabaikan oleh keluarganya sendiri. Kalau Anda adalah orang-orang yang Tuhan panggil, selibat tidak menikah, layani Tuhan dan layani sesama. Dan mungkin di antara sesama yang harus kita layani ada orang-orang yang seperti itu. Di jemaat kita ada lansia-lansia yang seperti itu. Siapa yang akan menjadi keluarga bagi mereka? Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan hanya orang-orang yang tidak menikah yang juga merupakan mendapatkan karunia. Orang yang menikah pun adalah mendapatkan karunia dari Tuhan. Jadi baik menikah atau tidak menikah, itu adalah karunia dari Tuhan. Kebanyakan kita barangkali menikah dan kita harus melihat, memandang pernikahan yang kita miliki itu adalah anugerah dari Tuhan. Itu adalah karunia Tuhan. Suami Anda adalah karunia Tuhan. Istri Anda adalah karunia Tuhan. Maka Rasul Paulus menegaskan kepada mereka yang menikah, jangan pernah mengabaikan mereka. Ingat tanggung jawabmu kepada mereka. Kita dipanggil bahkan untuk mengasihi orang-orang yang menjadi pasangan kita sampai seperti kita mengasihi diri kita sendiri.
seperti kita mengasihi tubuh kita sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 2 bulan yang lalu saya kena serangan jantung. Jam 2 pagi saya kena serangan jantung yang pertama. Jam 4 pagi saya kena serangan jantung yang kedua. Jadi saya bilang sudah tidak ada kompromi, kita ke UGD. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum saya sakit jantung, saya tidak pernah memikirkan apakah makanan yang saya makan sehat atau tidak. Saya tidak pernah memikirkan kerja melampaui batas waktu itu sehat ataukah tidak. Baru setelah saya sakit, saya belajar sesuatu untuk apa? Untuk mengasihi tubuh saya sendiri supaya lebih awet, gitu ya. Supaya lebih awet. Satu sisi saya berpikir, kalau saya tidak bisa mengasihi tubuh saya sendiri, bagaimana saya bisa mengasihi orang lain? Tubuh saya sendiri saja tidak saya kasihi. Jemaat sekalian, normalnya kita gitu kalau kita sakit. Tiba-tiba kita care, tiba-tiba kita peduli dengan kondisi tubuh kita waktu kita sakit, itu normalnya. Kita tidak ingin tubuh kita lebih cepat rusak, lebih cepat hancur, atau lebih cepat mati. Maka kita berobat, kita menjaga tubuh kita sedemikian rupa, itu normalnya kita. Nah, maka kepada orang-orang yang sudah menikah, Rasul Paulus berkata, perlakukanlah pasangan Anda, suamimu, istrimu, seperti tubuhmu. Dirawat, dikasihi, dicintai, sampai maut memisahkan. Saya menemukan ada begitu banyak orang baru menangis, baru merasa kehilangan. Ya, meneteskan air mata dan air hidung sampai kaleho-lehonya keluar. Gitu ya, kenapa? Sedih luar biasa. Pengen mengasihi suami, pengen mengasihi istri, tapi Tuhan keburu panggil dia. Mengasihi pasangan itu jangan nunggu Tuhan panggil dia. Sakitnya luar biasa. Tanya kepada orang-orang yang mengalami itu. Maka Rasul Paulus mengingatkan kita sekalian bahwa pernikahan kita, pasangan kita, suami Anda, istri Anda, betapapun banyak kekurangan mereka, betapapun banyak kelemahan mereka, ia adalah tubuh Anda yang harus Anda kasihi, yang harus Anda rawat. Siapa di antara Anda yang sudah cuek dengan pasangan Anda? Yang sudah nggak peduli, yang sudah nggak mau lagi memperhatikan. Yang lebih mementingkan handphone dibanding mendengarkan pasangannya dengan segala pergulatannya hari ini bertobat. Jangan tunggu Anda kehilangan orang yang Anda sayangi sampai Anda baru ingin mengasihi. Seorang rekan hamba Tuhan, teman saya di Jakarta, istrinya kena COVID. Dua-dua kena COVID. 14 hari lewat terpisah. Istrinya dirawat di ruang HCU. Sampai meninggalnya, teman saya tidak bisa mendampingi. Sampai menghembuskan nafas yang terakhir, teman saya nggak bisa mendampingi. Dia katakan apa? Hati ini kayak dirobek-robek. Kalau Anda masih bisa lihat istri Anda, kalau Anda masih bisa lihat suami Anda perlu mengasihinya. Walaupun orang yang kita kasihi terkadang memiliki banyak kelemahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nasihat Rasul Paulus yang kedua adalah Alkitab mau mengajarkan kepada kita karena menikah dan tidak menikah adalah karunia dari Tuhan. Maka belajarlah mengucap syukur untuk diri Anda. Kepada orang yang tidak menikah, Tuhan karuniai panggilan tidak menikah. Apakah Anda bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan mengaruniakan kepada Anda kemampuan untuk menjalani kehidupan seorang diri, melayani Tuhan lebih banyak, lebih bebas, lebih terbuka? Apakah Anda belajar bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan berikan dalam diri Anda? Kepada Anda yang telah menikah, suami dan istri, apakah Anda bersyukur untuk pernikahan Anda?
ada seorang ibu namanya Eunice Sanborn. Dia adalah ibu seorang Kristen termasuk yang paling tua di dunia. Dia merayakan usianya 114 tahun dalam kondisi tidak pikun. Dia merayakan usianya yang ke-114 tahun di gereja baptis pertama di Texas. Dan pendetanya bertanya kepada Ibu Eunice Sanborn ini, "What is the secret of your happy and long life?" Apakah rahasia dari hidup Anda yang panjang dan berbahagia? Kalau kita ketemu orang yang panjang usianya dan bahagia, kita pasti tanya, apa sih Om rahasianya sampai panjang umur dan bahagia? Kita pikir yang bikin orang panjang umur itu kalau makannya sayur, gitu ya, yang hijau-hijau. Atau kita pikir orang akan hidupnya panjang kalau keluarganya sukses, banyak jalan-jalan. Nah, itu yang bikin umur panjang. Menarik sekali, Eunice Sanborn ketika ditanya, apa rahasia hidup bahagia, apa rahasia hidup panjang dan bahagia, atau mungkin hidup pendek tetap bahagia, apa rahasianya? Dia berkata rahasianya cuma satu, no complain. Hidup tanpa komplain. Hidup tanpa komplain itu apa? Ya, dalam istilah yang saya coba buat-buat, hidup tanpa komplain itu sama dengan hidup tanpa 3-an. Ya, hidup tanpa 3-an. Ya, tanpa 3-an itu maksudnya apa? An yang pertama, tanpa keluhan. Ya, mungkin kalau hidup kita penuh keluhan, ngeluh setiap hari. Ya, tidak pernah tidak mengeluh. Bagaimana bisa bahagia? An yang kedua, bukan jalan-jalan yang pasti. Tanpa omelan. Ya. Dan an yang ketiga, tanpa kemarahan. Hidup tanpa keluhan. Hidup tanpa omelan, hidup tanpa kemarahan. Itu sama dengan hidup bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang akan membuat kehidupan kita mau panjang atau pendek. Itulah yang membuat kehidupan keluarga kita entah dipandang orang sukses atau tidak. Itu yang membuat walaupun Anda cuma bisa ngontrak, nggak punya rumah yang besar, tapi rumah Anda adalah home dalam kehidupan Anda, bukan sekedar house. Ada perbedaan antara home dan house. House itu adalah hanya bangunannya. Anda mungkin bisa punya rumah besar, kamarnya banyak, tapi bukan home dalam kehidupan Anda. Tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Mungkin Anda ngontrak, mungkin Anda terbatas. Tapi kalau Anda hidup bersyukur kepada Tuhan, dengan diri Anda, dengan keluarga Anda, maka seberapa kondisi hidup kita akan tetap bahagia. Nah, maka yang kedua, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, belajarlah mengucap syukur, baik Anda hidup seorang diri ataupun hidup sebagai orang yang dipanggil Tuhan dengan cara yang menikah. Dan yang ketiga, apa yang kita ajarkan? Kalau rumah tangga kita bermasalah, jangan pernah selesaikan dengan cara kita sendiri. Rasul Paulus mengingatkan, kepada yang menikah jangan pernah bercerai. Apa yang dia mau katakan? Perceraian adalah cara menyelesaikan masalah rumah tangga menurut cara manusia sendiri. Kalau kita ribut, cekcok sepanjang waktu, kita nggak bisa akur. Kayak anjing dan kucing. Atau anjing dan ayam. Kita hidup berkeluarga, tapi keluarga kita banyak masalah. Solusi yang kita pikirkan apa? Divorce. Pisah saja. Pulangkan aku. Lagunya kan, ke rumah bapakku ibuku. Itu adalah solusi cara manusia ketika berhadapan dengan pergulatan, pergumulan dalam rumah tangga. Saudaraku, saudariku, ibu bapak sekalian,
Rasul Paulus mengajarkan kepada yang menikah, apapun yang terjadi, sesulit apapun pernikahanmu, tidak boleh bercerai. Sejak semula, Tuhan menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, dan di dalam pernikahan Tuhanlah yang menjadikan dua orang menjadi satu daging. Dan tidak boleh ada apapun yang menceraikan manusia. Maka Tuhan Yesus, Alkitab mengajarkan kepada kita, kecuali maut memisahkan, tidak boleh ada perpisahan. Kalau Anda dan saya ribut, maksud saya keluarga kita ada keributan, ada masalah, ada pergumulan, ada pergulatan. Apa yang Rasul Paulus ajarkan? Dua kunci. Pertama, forgiveness. Pengampunan, bukan perceraian. Dan yang kedua, rekonsiliasi. Dari forgiveness to reconciliation. Itu yang Rasul Paulus ajarkan. Ada seorang penulis buku Kristen, namanya adalah Keith Miller. Dia mengalami masa kecil yang tragis. Usia 2 tahun, ayah ibunya mengalami kecelakaan. Dia menjadi yatim piatu. Sejak itu dia dibesarkan dalam sebuah panti asuhan. Ia selalu mengharapkan, berangan-angan satu kali ada keluarga yang mau mengadopsi saya. Tidak ada keluarga yang mau mengadopsi dia karena anak ini tidak rupawan, dalam tanda petik secara fisik tidak menarik. Bertahun-tahun dia ingin diadopsi, tidak ada yang mengadopsi. Satu kali di usia 6 tahun atau usia 7 tahun, ada sebuah keluarga yang mau mengadopsi dia. Dia senang sekali. Kemudian dia menerima surat dari negara yang mengatakan bahwa Senin depan keluarga tersebut akan membawa dia ke rumahnya. Senang sekali Keith Miller ini. Kemudian dia pindah ke rumah yang baru, dia disekolahkan. Dia bisa bersekolah, dia menikmati keluarga yang baru. Setelah 6 bulan, dia tinggal bersama dengan keluarga angkatnya. Satu kali pulang sekolah, ketika dia berada di depan rumah keluarga angkatnya, dia menemukan ada sebuah koper dengan jaket yang dia biasa pakai. Koper dengan jaket. Dan ketika dia berulang kali ingin masuk, tidak dibukakan pintu. Artinya apa? Artinya anak ini diusir oleh keluarga yang mengadopsi dia. Dia bercerita, Keith Miller ini, di usianya yang ke-13 tahun, bayangkan. Di usianya yang ke-13 tahun, 17 kali dia ditolak oleh keluarga asuhnya. Dalam sebuah wawancara di radio, Keith Miller, dia berkata seperti ini, Anda mungkin berpikir, hidup saya sangat tragis, tapi Anda salah. Kehidupan saya yang tragis membawa saya ke masa remaja yang kelam. Itu membawa saya satu kali perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengalami pertobatan pribadi. Dan itu mengubahkan kehidupan saya. Sampai akhirnya dia menjadi seorang penulis Kristen. Yang tulisannya menjadi berkat bagi banyak orang. Keith Miller. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau keluarga Anda memiliki masalah yang berat. Kalau Anda merasa saat ini duniamu seperti runtuh, hancur. Oleh karena suamimu mengkhianati pernikahan. Oleh karena istrimu memiliki orang ketiga. Kalau saat ini hidupmu terasa hancur, rusak, kayak piring yang jatuh ke tanah, berkeping-keping hancur. Anda merasa hidup Anda tanpa harapan. Anda harus mendengar kisah Keith Miller. Sejarah hidup Anda belum berakhir. Tuhan berkata kepada kita, siapa dia? Dia adalah Immanuel. Apa artinya Immanuel? Dia beserta dengan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita, termasuk ketika Tuhan mengizinkan Anda di dalam keluarga Anda harus berjalan di dalam lembah kekelaman. Tuhan ada di sana
He is there and always there. Dia selalu ada di sana dan akan selalu di sana. Hidup Anda belum berakhir. Belajarlah setia kepada Tuhan. Pandanglah Tuhan, bukan masalah rumah tangga Anda. Dan taruhlah iman Anda kepada Dia. Dan lihat, satu kali Anda akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup Anda dan hidup keluarga Anda. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu berdoa memohon supaya Engkau mengaruniakan kepada kami sebuah iman di dalam mengikut Tuhan dan menjalani kehidupan kami. Mungkin ada di antara kami yang Tuhan panggil hidup seorang diri. Tuhan tolong supaya mereka bisa melihat karunia Tuhan dalam kehidupan mereka. Kepada kami yang Tuhan masih karuniakan pernikahan, tolong kami ya Tuhan, untuk tetap memandang pernikahan kami dengan penuh ucapan syukur atas karunia Tuhan bagi suami, istri, dan keluarga kami. Dan kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang oleh karena situasi dan kondisi, mereka akhirnya hidup seorang diri. Oleh karena ditelantarkan pasangan, oleh karena Tuhan memanggil pasangannya pulang ke rumah Bapa, dan mereka harus menjalani kehidupan seorang diri. Tuhan tolong anugerah-Mu memampukan mereka untuk boleh tetap menjalani kehidupan yang berbahagia di dalam Tuhan. Baik kami yang menikah, baik kami yang tidak menikah, yang hidup seorang diri, tolonglah kami melayani Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus, kami menaikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin.